Terbangun tengah malam tiba-tiba itu sangat tidak enak. Terbangun tengah malam kemudian merasakan jantung berdebar kencang, sesak nafas, keringatan, kemudian pikirannya kemana-mana, membuat Anda jadi khawatir yang enggak, takut mati, takut kenapa-kenapa, dan itu membuat Anda jadi takut untuk tidur kembali. Itu pasti sangat mengganggu. Bagi teman-teman yang mengalami hal ini, sering terbangun tiba-tiba tanpa sebab ketika malam dan kemudian merasakan khawatir yang seperti saya jelaskan tadi, saksikan video ini sampai habis untuk teman-teman tahu kenapa, sebabnya, dan bagaimana solusinya. Terbangun tengah malam, kemudian merasakan nggak enak di dada, kemudian lemes, kemudian pikiran kemana-mana, itu sungguh-sungguh horor. Ketika malam, Anda cenderung sendirian kan? Kalau Anda ada pasangan, ya ajak teman untuk nemenin, kemudian mungkin Anda karena baru pertama kali, mungkin Anda ke IGD langsung. Untuk cek ada apa nih, kenapa saya begini. Nah, kalau teman-teman dekat IGD nggak masalah. Nah, kalau teman-teman tinggalnya jauh dari IGD, nah itu menjadi lebih horor lagi kan? Karena teman-teman jadi merasa semakin takut. Nah, biasanya memang akan dibutuhkan waktu untuk teman-teman menenangkan diri, kemudian bisa tidur lagi. Kebanyakan orang adalah ketika sudah terbangun tengah malam tiba-tiba, kemudian mereka pikir kemana-mana, kebanyakan takut tidur lagi. Takut kalau itu akan muncul lagi. Akhirnya mereka kemudian nggak bisa tidur sampai pagi. Nah, itu membuat mereka semakin stres, membuat mereka semakin kepikiran, membuat mereka semakin sedih. Ketika teman-teman semakin stres, semakin sedih, yang terjadi kecemasan semakin meningkat, asam lambung semakin meningkat. Nah, itu kan jadi membuat nggak nyaman semuanya, ya kan teman-teman? Nah, teman-teman, saya mau sharing dulu teman-teman tentang kenapa itu bisa terjadi. Kenapa sih terbangun tengah malam tiba-tiba? Oke. Jadi yang pertama itu karena teman-teman mengalami gangguan cemas atau namanya anxiety disorder. Kemudian yang kedua, karena biasanya teman-teman ada yang namanya GERD, ya, gangguan lambung, di mana asam lambung naik ke atas, seperti itu. Kalau teman-teman mengalami yang namanya gangguan kecemasan, maka ketika teman-teman terbangun tiba-tiba pada saat malam hari, itu dinamakan dengan istilahnya lah nocturnal panic attack. Ya, itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi ketika teman-teman mengalami gangguan kecemasan. Mungkin teman-teman akan bertanya, ini kenapa saya tuh nggak mikir negatif? Saya nggak punya perasaan cemas ketika saya tidur. Saya nggak punya mikir apapun. Nah, tapi kok bisa muncul? Nggak logis. Nah, mungkin begitu ya pertanyaannya. Pertanyaan itulah pertanyaan sangat bagus sekali teman-teman. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa memang bahwa nocturnal panic attack itu tidak membutuhkan untuk teman-teman berpikir negatif, untuk membuat teman-teman ada perasaan cemas terlebih dahulu. Biasanya itu terjadi kenapa? Karena tubuh kita itu terlalu high alert, terlalu waspada, karena sehari-hari itu kita sangat cemas. Biasanya orang-orang yang mengalami ini cemasnya masih lumayan tinggi, sehingga kemudian dia cenderung waspada. Nah, perubahan ritme nafas ketika tidur, perubahan ritme detak jantung ketika tidur, bagi otak itu masih dianggap sebagai bahaya, yang kemudian memunculkanlah perasaan jantung berdebar tiba-tiba, kemudian merasakan sesak seperti itu, keringat dingin, dan sejenisnya yang teman-teman alami. Itulah namanya nocturnal panic attack. Nah, teman-teman, yang mau saya tekankan adalah nocturnal panic attack tidak berbahaya. Ya, jadi catat dulu itu. Wah, mungkin teman-teman, alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Ya emang nggak bahaya kok, tenang aja. Itu nggak bahaya dan itu tidak nyaman, iya. Ya. Nah, biasanya ketika teman-teman mengalami ini karena baru pertama kali, ya jadi takut lah seperti itu. Nah, tapi
poin pentingnya adalah ketika teman-teman mengalami ini, biasanya kan teman-teman jadinya mikir aneh-aneh kan, mikir yang nanti akan jantung lah, kemudian nanti akan pingsan lah, kemudian nanti akan sakit apalah, dan lain-lain yang membuat teman-teman jadi semakin takut. Semakin takut, semakin mikir, akhirnya semakin intensitas apa rasa di tubuh itu semakin kuat. Penyebab yang kedua adalah tadi saya bilang, yaitu apa? Karena GERD, asam lambung naik ke atas. GERD atau asam lambung naik ke atas terjadi ketika malam, biasanya terjadi, mungkin juga teman-teman udah tahu sebenarnya, ada banyak lah teman-teman baca. Yang pertama adalah karena kita posisinya ketika tidur itu berbaring, ya kan? Berbaring. Sehingga gravitasi tidak membantu kita. Karena kalau kita berdiri, itu kan ada bantuan gravitasi yang membuat itu jadi lebih mudah turun kan. Nah, karena begini, itu jadi relatif lebih nggak mudah turun lah asam lambungnya. Gitu ya, yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau malam itu kita cenderung untuk aktivitas menelannya itu sangat kurang dibandingkan ketika siang. Jadinya, ya itu cenderung naik ke atas asam lambungnya. Yang ketiga, itu bisa karena air liurnya. Jadi air liur ketika malam itu kan relatif berkurang. Sehingga ya asam lambung bisa cenderung naik ke atas. Nah, inilah teman-teman yang menyebabkan kenapa GERD atau asam lambung bisa naik ke atas pada waktu malam. Nah, ketika asam lambung naik ketika malam, ini biasanya kita akan mengalami namanya dada panas. Oke. Kemudian kita akan mengalami sesuatu kayak ada naik ke atas, membuat kita terbangun. Kemudian kita jadi kayak batuk-batuk seperti itu batuk. Kemudian kita juga merasakan mulut kita juga asem. Oke. Nah, ketika ini terjadi, biasanya kemudian teman-teman jadinya berpikiran, aduh ini kenapa lagi. Kemudian diiringi juga dengan jantung berdebar. Nah, jantung berdebar dan lain-lain ini kemudian membuat teman-teman jadi pikiran yang enggak-enggak. Dan ini sama seperti tadi di awal, seperti nocturnal panic attack tadi kan, teman-teman mulai berpikir enggak, waduh ini kenapa lagi, ini akan begini, akan mati, ini akan jantung, ini akan sakit, ini akan, macam-macam. Ini yang membuat teman-teman semakin panik, semakin cemas, dan semakin tidak bisa tidur. Ya kan? Nah, itu sebab kedua teman-teman. Nah, sekarang kalau teman udah tahu kenapa penyebabnya, sekarang kita ke solusinya. Solusi untuk mengatasi ini apa teman-teman? Solusi mengatasi ini sebenarnya adalah bagaimana kita ketika terbangun tengah malam, entah karena nocturnal panic attack, entah karena GERD, bagaimana kita bisa membuat diri kita jauh lebih tenang. Itu yang paling utama. Jadi kalau teman-teman sudah mengalami itu, maka silakan biasanya teman-teman adalah yang bisa kita lakukan adalah minum air hangat atau minum air. Kemudian untuk teman-teman bisa lebih tenang. Setelah teman-teman minum air, kemudian teman-teman bisa minum obat dokter. Ya, minum obat dokter itu akan membantu teman-teman jika teman-teman punya masalah lambung. Kemudian solusi yang ketiga, teman-teman adalah bagaimana teman-teman berusaha untuk menenangkan diri dengan menggunakan teknik pernafasan. Teknik pernafasan udah banyak saya bahas. Oke? Tapi saya bahas di sini beberapa. Jadi teman-teman bisa menggunakan teknik pernafasan namanya box breathing. Yaitu tarik nafas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, hembuskan 4 hitungan, keluarkan 4 hitungan. Lakukan itu beberapa saat, beberapa menit. Yang keempat, untuk mengatasi kecemasan teman-teman, karena biasanya ketika teman-teman mengalami terbangun tengah malam, biasanya adalah karena kecemasan masih tinggi. Oke. Jadi teman-teman bisa gunakan buku Bye Bye Cemas atau buku Goodbye Anxiety. Ini membantu teman-teman untuk bisa meredakan kecemasan teman-teman, membantu teman-teman menghilangkan trauma-trauma di mana teman-teman terbangun, yang kemudian membuat teman-teman jadi takut nggak bisa tidur. Karena di sini ada audio relaksasi dan juga teknik terapinya. Dan juga
udah banyak testimoni di mana bisa bantu teman-teman untuk mengatasi kecemasan. Silakan ya di sini untuk pemesanan. Kemudian solusi kelima, teman-teman, jika teman-teman memang mengalami masalahnya adalah GERD, maka teman-teman perhatikan makanan. Oke, kalau teman-teman adalah tidak mengalami GERD, jadi hanya mengalami masalah dispepsia fungsional, lebih rileks saja. Yang penting Anda kelola stresnya. Jadi silahkan secara umum kalau teman-teman mengalami GERD, teman-teman sudah tahu pantangannya masing-masing apa. Kalau GERD ya, Anda juga pasti kasih tahu dokter pantangannya apa. Nah, silahkan ditaati pantang-pantangannya itu. Oke, itu silahkan teman-teman lakukan. Yang lain teman-teman bisa menggunakan teknik meditasi. Meditasi basic biasanya sudah cukup untuk membantu teman-teman mengatasi masalah ini, membantu teman untuk lebih tenang, kemudian membantu teman-teman untuk bisa tidur lagi. Selanjutnya, yang bisa teman-teman lakukan adalah memberikan kata-kata positif ke diri sendiri bahwa Anda aman, saya bisa tidur lagi, oke, ini aman, ini nggak apa-apa, kita bisa tidur lagi, saya bisa tidur lagi. Langkah-langkah yang lain kalau memang ini teman-teman adalah mengalami GERD, sudah pasti adalah bantalnya ditinggiin. Kemudian yang lain, kalau teman-teman punya GERD, maka usahakan setelah makan jangan langsung baring. Ya, itu teman-teman juga perhatikan. Langkah lain adalah sebelum tidur, teman-teman silahkan tidur dengan bahagia. Ya, tidurnya adalah dengan bahagia walaupun mungkin teman-teman pernah mengalami terbangun tengah malam, izinkan teman-teman percaya bahwa hari ini berbeda dibandingkan hari kemarin. Jadi tidak perlu disugesti bahwa aduh kemarin terbangun tiba-tiba, nanti kalau terbangun tiba-tiba lagi gimana. Itu membuat teman-teman jadi semakin takut. Mendingan teman-teman ngomongnya adalah, wah enak ya, hari ini, malam ini tidurnya aku baik-baik saja sampai pagi hari. Nah teman-teman mikirnya adalah yang mikir yang baik-baik sebelum tidur. Mikir yang indah-indah sebelum tidur. Itu akan sangat membantu teman-teman mengatasi masalah ini. Silahkan dipraktekkan apa yang saya bahas di sini. Tentunya semua apa yang saya bahas ini ya nggak akan ada hasil kalau nggak ada praktek. Jadi silahkan praktek, dan praktek. Ya. Dan silahkan teman-teman silahkan ikuti Instagram saya Jimika Santosa dan juga silahkan komentar ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Salam, bye-bye. Cemas.